Hai, saya Alifan dari Anak Bangsa Nusantara. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi di luar kelas, yaitu mempelajari tentang cara persiapan dan alat-alat yang dibawa saat mendaki gunung. Simak video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takim. Di sini saya akan mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari selama 23 tahun dalam perjalanan buat pendakian untuk pemula. Saya juga untuk pemula. Oke, yang pertama pastinya kita harus packing terlebih dahulu. Nah, apa saja yang diperhatikan dalam hal packing dan seperti apa penataannya dan juga nanti bagaimana efisiensinya. Oke, yang pertama tentunya kita siapkan carrier-nya dulu. Carrier ini. Nah, kemudian matras. Gimana caranya biar carrier ini dia tetap tegak berdiri? Nah, itu kita masukkan matras di dalamnya, kita bentuk bulat seperti ini. Oke. Nah, setelah masuk kita lebarkan lagi di dalamnya ya, biar dia lebih lebar dan bisa muat lebih banyak. Nah, setelah bisa cukup, hal yang pertama diperhatikan ketika packing adalah mana barang-barang yang kemungkinan akan kita pakai terakhir atau misalkan kita pakai ketika sudah berhenti. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah sleeping bag, karena sleeping bag nanti kita gunakan buat tidur. Kita taruh di paling bawah nggak apa-apa. Setelah sleeping bag, kemungkinan selanjutnya adalah boleh buat baju ganti. Ini opsional ya, kalau mau ditaruh di tas samping juga nggak apa-apa. Setelah baju ganti itu adalah tenda ya, dimana tenda nanti bisa langsung digunakan ketika dalam keadaan darurat, misalkan tiba-tiba akan mendung dan hujan, jadi dapat segera diambil dari tas dan dapat didirikan dengan cepat sehingga kita nggak kehujanan gitu ya. Oke, setelah tenda ini kan kemungkinan dipakai sudah larut malam atau sudah sore ketika menjelang malam. Nah, dalam perjalanan kita, misalkan kita jalan pagi itu kan di tengah-tengah perjalanan, misalnya siang hari, itu kita butuh buat makan siang lah. Nah, itu nesting kompor itu kita taruh di agak bagian atas. Oke. Nah, buat yang terakhir adalah yang paling penting itu jas hujan. Bagaimana caranya jas hujan ini taruh paling atas diri. Nah, kalau kita di alam itu kan cuaca tidak bisa diprediksi. Saat ini bisa panas, tapi dalam beberapa waktu lagi itu bisa langsung turun hujan. Jadi mantel kalau bisa taruh di atas, atau mungkin bisa taruh di bagian pokoknya yang paling bagian atas dan dapat dijangkau dengan mudah. Kalau saya lebih suka taruh di atas di yang pupuknya ini. Ini bisa kita tutup dulu karena buat bahan-bahan makanan kita masih belum ada. Nanti bahan makanan bisa dijadikan satu sama di nestingnya. Oke, yang terakhir, oh ya tadi lupa. Buat gasnya bisa dijadikan satu sama kompor atau enggak taruh di tas samping. Nah, tas samping ini nanti bisa berguna juga buat naruh air minum atau apa. Kalau dalam hal packing diusahakan yang berat, misalkan teman-teman mau bawa beras atau bawa yang intinya berat-berat itu diusahakan taruh di bagian atas. Karena nanti ketika kita ngangkat bebannya ada di atas sehingga gimana ya, bebannya lebih nggak terlalu beban kan ke bawah, sehingga bagian sini itu tidak terlalu terbebani.
Oke, cara ngangkatnya nah kayak seperti ini. Oke, buat tambahan, kalau misalkan barang yang berat, misalkan ada air minum atau beras itu taruh di atas, ketika kita berhenti, nah itu bebannya tubuh tidak terlalu terbebani sehingga bebannya lebih stabil. Oke, nantikan kisah perjalanan kami di Gunung Penderman. Oh iya teman-teman, jangan lupa membawa kotak P3K, perlengkapan yang wajib dibawa ketika kita sedang mendaki gunung, guna memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Menunggu teman satu lagi belum datang, disambi bersantai. Perkenalkan, nama saya Imam Khairi. Untuk kali ini kita akan memulai pendakian untuk ke Gunung Panderman. Ini kita masih menunggu teman kita yang belum datang. Sambil menunggu teman kita sama melakukan persiapan untuk packing barang-barang yang dibutuhkan untuk perjalanan ke Puncak Panderman. Gunung Panderman tersebut itu dengan wilayahnya di Batu, Kabupaten Malang. Untuk ketinggiannya itu 2045 meter atau 6.709 kaki. Untuk perjalanan kita nanti mulai dari awal pos pertama atau paling bawah itu nanti kita parkir motor dulu. Tapi untuk parkir motor mending kalau kita itu mending pakai motor jangan yang matic. Soalnya kalau kita pakai motor matic itu parkirnya di bawah. Nanti kalau naik ke pos pertama istilahnya pemberian tiket itu nanti kita harus ngojek. Tapi kalau kita bawa motor yang istilahnya manual itu nanti kita langsung bisa parkir yang paling atas, yang langsung dekat dengan penyerahan tiket. Untuk perjalanan dari pos pertama tadi itu sampai puncak perkiraan maksimal itu cuma 4 jam. Itu pun udah santai banget. Kita jalan mungkin udah sambil foto, sambil ya santai lah istilahnya. Jadi kita naiknya itu senang. Pokoknya kita kalau naik ke gunung itu dengan hati yang gembira dan senang. Senang banget sih sampai puncak. Oke. Persiapan berangkat. Nah itu ada. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan, marilah kita berdoa semoga di perjalanan nanti kita tidak dapat selamat sampai tujuan dan pulang kembali dengan selamat.